Selamat datang di channel Cerita Kisah Nyata. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Dini hari itu, keheningan di kompleks perumahan elit Graha seolah membeku. Di dalam kamar utama yang luas, Maya terlelap dalam tidur yang seharusnya memulihkan tenaganya setelah seharian bekerja di galeri seni. Namun, ketenangan itu perlahan terkikis oleh sesuatu yang asing. Bukan suara, melainkan sebuah sensasi. Sesuatu yang menggaruk-garuk tenggorokannya, memaksa paru-parunya untuk menolak udara yang ia hirup. Maya terbatuk kecil dalam mimpinya. Batukan itu semakin keras hingga ia tersentak bangun. Hal pertama yang ia rasakan adalah perih yang luar biasa di matanya. Kamar yang biasanya beraroma lavender itu kini berubah menjadi pengap dan panas. Bau kayu terbakar dan plastik meleleh menyeruak tajam, menciptakan aroma maut yang tidak bisa salah lagi. "Aris," bisiknya parau. Suaranya hilang di balik kabut abu-abu yang mulai berkumpul di langit-langit kamar. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Spray di bagian itu terasa dingin, seolah suaminya sudah lama beranjak dari sana. Maya mengerutkan kening, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang masih tertinggal di alam mimpi. Mengapa Aris tidak membangunkannya? Di mana suaminya itu? Maya bangkit berdiri, namun kepalanya langsung berdenyut hebat. Asap sudah cukup tebal untuk mengaburkan pandangannya ke arah pintu kamar. Ia menutup hidung dan mulutnya dengan telapak tangan. Jantungnya mulai berdegup kencang, memompa adrenalin yang memicu insting bertahan hidup. "Aris, kamu di mana?" Teriaknya lebih keras. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara kretek-kretek yang mengerikan dari kejauhan, seperti suara ribuan ranting kering yang dipatahkan secara bersamaan. Itu adalah suara api yang sedang berpesta di lantai bawah. Maya melangkah limbung menuju pintu kamar. Setiap langkahnya terasa berat karena oksigen semakin menipis. Suhu ruangan meningkat drastis. Ia bisa merasakan keringat dingin bercampur panas mengucur di pelipisnya. Pikirannya kalut. Ia membayangkan ruang tamu mereka yang penuh dengan lukisan-lukisan mahal dan sofa kulit. Semuanya pasti sudah dilahap si jago merah. Saat tangannya mencapai gagang pintu kayu ek yang kokoh itu, ia segera menariknya kembali dengan teriakan tertahan. Gagang pintu itu sangat panas, seolah-olah ada bara api yang ditempelkan langsung di sana. Maya menyambar bantal dari tempat tidur, menggunakannya sebagai pelapis untuk memutar gagang pintu. Ia memutar sekuat tenaga. Gagal. Ia mencoba lagi. Gagang itu bergerak, tapi pintu tetap diam di tempatnya. Maya mendorong bahunya ke pintu, berharap itu hanya karena kayu yang memuai akibat panas. Namun, ada sensasi logam yang membentur sesuatu dengan keras. Pintu itu terkunci. "Tolong! Aris! Tolong aku!" Maya menggedor-gedor pintu dengan tangan kosong, melupakan rasa panas yang mulai melepuhkan kulitnya. Ia jatuh berlutut, mencoba menghirup udara yang lebih bersih di dekat lantai. Di bawah celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Cahaya oranye kemerahan berdansa dengan liar di koridor luar, mengirimkan bayangan hitam yang bergerak-gerak seperti monster. Dan di sana, di bawah celah pintu, asap hitam pekat mengalir masuk seperti cairan yang haus akan nyawa. Ketakutan Maya berubah menjadi horor yang murni. Rumah ini adalah rumah pintar yang mereka desain bersama. Pintu kamar utama seharusnya otomatis terbuka jika sensor asap mendeteksi bahaya. Namun, mengapa sistem itu gagal? Mengapa semuanya terkunci seolah-olah rumah ini memang dirancang untuk menjadi peti mati bagi siapapun yang ada di dalamnya? "Tuhan, tolong aku!" Tangisnya pecah. Pikiran Maya melayang pada Aris. Apakah suaminya terjebak di ruangan lain? Ataukah Aris sudah berhasil keluar dan sekarang sedang berjuang memanggil bantuan? Harapan kecil itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap terjaga. Ia tidak boleh mati di sini. Ia harus keluar. Namun, saat ia menoleh ke sekeliling kamar yang kini mulai dijilat api kecil yang merambat melalui kabel listrik di dinding, Maya menyadari satu hal. Jika pintu depan dan pintu koridor terkunci, maka ia hanya punya satu jalan keluar yang tersisa. Jendela besar yang menghadap ke halaman samping. Ia merangkak menuju jendela, sementara di belakangnya,
Api mulai melahap ujung sprei tempat tidurnya. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup amplas panas. Maya tahu, dalam hitungan menit, gas monoksida akan membuatnya pingsan sebelum api sempat menyentuhnya. Ia harus bergerak sekarang, atau ia tidak akan pernah bangun lagi untuk melihat matahari pagi. Maya masih bersimpuh di lantai. Paru-parunya terasa seperti sedang diiris oleh ribuan silet tak kasat mata. Asap hitam kini telah memenuhi 2/3 ruangan, membentuk lapisan tebal di langit-langit yang perlahan turun menekan sisa-sisa oksigen ke arah lantai. Suara gemuruh api di luar kamar terdengar semakin ganas, seperti raungan binatang buas yang sedang mencabik-cabik mangsanya. Fokus, Maya. Fokus, ia membatin. Mencoba menekan histeria yang nyaris melumpuhkan logikanya. Ia menyeret tubuhnya menuju lemari kayu besar di sudut kamar. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia meraih syal sutra dan menyiramnya dengan sisa air minum di atas nakas. Ia mengikatkan kain basah itu menutupi hidung dan mulutnya. Sedikit kelembapan itu memberinya sedetik kelegaan, meski udara yang masuk tetap terasa membakar. Maya kembali ke pintu utama kamar. Ia menendangnya, mencoba mendobrak dengan seluruh berat tubuhnya. Brak! Bahunya terasa seperti akan lepas dari engselnya. Namun pintu itu tetap bergeming. Ia mencoba lagi, kali ini dengan tendangan kaki yang membabi buta. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pintu itu tidak terasa goyah seperti pintu yang hanya terkunci pada slot biasanya. Rasanya seolah-olah ada palang besi yang menahannya dari luar. Aris! Siapapun! Tolong! Teriaknya, meski ia tahu suaranya hanya akan tertelan oleh deru api. Ia teringat pada akses kedua, pintu balkon yang berada di sisi kanan kamar. Pintu itu terbuat dari kaca tempret tebal dengan bingkai aluminium. Jika ia bisa membukanya, ia bisa melompat ke kanopi lantai bawah. Maya merangkak cepat, menghindari jilatan api yang mulai merayap di karpet bulu domba kesayangannya. Sesampainya di sana, ia meraih tuas pengunci. Namun, tuas itu tidak bisa diputar. Maya mengerutkan kening. Ia mencoba menekan tombol rilis elektronik yang terhubung dengan sistem keamanan rumah. Tetapi panel kecil di samping pintu itu mati total. Layar digitalnya gelap, seolah-olah seseorang telah memutus aliran listrik khusus untuk sistem keamanan tersebut. Kenapa tidak bisa? Ia menjerit frustrasi. Maya mencoba mencari benda tumpul. Ia menyambar lampu meja berbahan kuningan yang cukup berat. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan dasar lampu itu ke kaca balkon. Ting! Suara denting logam beradu dengan kaca terdengar nyaring. Namun kaca itu bahkan tidak retak. Itu adalah kaca anti peluru yang dipesan Aris tahun lalu dengan alasan keamanan ekstra, karena posisi rumah mereka yang agak terpencil. Saat itu Maya merasa Aris sangat protektif dan mencintainya. Sekarang, kaca itu terasa seperti dinding penjara yang tak tertembus. Rasa putus asa mulai berubah menjadi kecurigaan yang gelap. Mengapa semua sistem gagal secara bersamaan? Sensor asap yang seharusnya menyalakan sprinkler air tetap diam. Pintu yang seharusnya terbuka otomatis dalam keadaan darurat justru terkunci rapat. Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah sebuah skenario. Maya berbalik, menatap kamarnya yang kini sudah menyerupai neraka kecil. Api telah melahap tirai jendela dan mulai menjalar ke arah lemari pakaian. Di tengah kekacauan itu, matanya menangkap sesuatu yang janggal di bawah celah pintu utama. Ada cairan bening yang mengalir masuk dari bawah pintu. Awalnya ia mengira itu air dari pipa yang bocor. Namun saat cairan itu menyentuh api yang merambat di karpet, wus! Api seketika berkobar 2 kali lebih tinggi dan menjalar dengan kecepatan yang tidak wajar. Aroma cairan itu menusuk hidungnya. Itu bukan air. Itu bensin atau akseleran kimia. Seseorang tidak hanya mengunci pintu, seseorang sengaja mengalirkan bahan bakar ke dalam kamarnya agar api menyebar lebih cepat ke tempat ia berada. Jantung Maya seolah berhenti berdetak. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama. Aris. Tidak mungkin. Aris tidak mungkin melakukan ini, bisiknya menyangkal, meski air mata ketakutan mengalir deras di pipinya. Maya mulai merasa pening. Karbon monoksida mulai mengambil alih kesadarannya. Ia merangkak menjauhi api,
menuju satu-satunya jendela kecil di sudut ruang ganti yang belum terjamah api. Jendela lama yang belum sempat diganti dengan kaca anti peluru karena posisinya yang tersembunyi. Di tengah kepungan asap, ia melihat bayangan dirinya di cermin yang retak. Wajahnya hitam karena jelaga, matanya merah, dan ia terlihat seperti wanita yang sedang menunggu ajal. Namun, kemarahan tiba-tiba bangkit dalam dirinya. Jika Aris benar-benar mencoba membunuhnya, ia tidak akan membiarkan pria itu menang dengan mudah. Ia teringat sebuah kapak kecil dekoratif yang tergantung di dinding ruang ganti, souvenir dari perjalanan mereka ke pegunungan Alpen. Dengan sisa tenaga yang ada, Maya meraih kapak itu. Setiap inci gerakannya adalah perjuangan melawan rasa ingin pingsan. Ia mencapai jendela ruang ganti. Jendela itu kecil, namun cukup untuk ukuran tubuhnya yang ramping. Tanpa ragu, ia mengayunkan kapak itu ke arah kaca. Prang! Kaca pecah berantakan. Udara segar dari luar masuk dengan rakus ke dalam ruangan. Namun oksigen itu juga memberi makan api di belakangnya sehingga terjadi ledakan kecil, backdraft. Maya terlempar ke depan. Dadanya menghantam pinggiran jendela yang tajam. Ia tidak peduli pada rasa sakitnya. Ia menghirup udara malam yang dingin sebanyak yang ia bisa, meski paru-parunya terasa perih. Dari ketinggian lantai 2, ia melihat ke bawah, ke arah taman samping yang gelap. Jaraknya sekitar 4 meter ke bawah, mendarat di atas semak-semak berduri yang mungkin akan melukainya. Tapi itu lebih baik daripada menjadi abu di dalam ruangan ini. Saat ia bersiap untuk melompat, matanya menangkap sebuah gerakan di bawah pohon ek besar, sekitar 20 meter dari rumah. Ada seseorang di sana. Seorang pria berdiri dengan tenang, mengenakan jaket windbreaker hitam yang sangat dikenali Maya. Pria itu tidak berteriak meminta tolong. Ia tidak terlihat panik. Ia hanya berdiri diam, memegang sesuatu di depan wajahnya. Sebuah kamera. Kilatan lampu kecil dari layar kamera itu memantul di kacamata sang pria. Itu Aris. Dan ia sedang merekam Maya yang sedang sekarat di ambang jendela. Dunia seolah bergerak dalam mode lambat. Di belakang Maya, suara kayu yang berderak dan ledakan-ledakan kecil dari botol parfum yang pecah karena panas menciptakan simfoni kehancuran. Udara dingin yang masuk dari jendela pecah memang memberinya oksigen. Namun ia juga tahu bahwa oksigen itu adalah bahan bakar baru bagi api. Di bawah sana, di antara bayang-bayang pohon ek yang angker, suaminya berdiri seperti patung yang sedang mengabadikan sebuah mahakarya. Maya menatap Aris. Jarak mereka cukup jauh untuk membuat wajah suaminya terlihat samar, namun cukup dekat untuk melihat sinar merah kecil dari lampu indikator, REC, pada kamera yang dipegangnya. Aris tidak bergerak 1 inci pun untuk menolong. Ia tidak menjatuhkan kameranya dan berlari membawa tangga. Ia justru sedikit menggeser posisinya, mencari sudut atau angle yang lebih baik untuk merekam istrinya yang sedang bertaruh nyawa di ambang jendela yang terbakar. Bajingan! Desis Maya. Suaranya parau tertelan asap. Rasa takut yang tadinya melumpuhkan kini berganti menjadi kemarahan murni yang membara, lebih panas dari api yang menjilat tumitnya. Maya tahu ia tidak punya waktu untuk memaki. Langit-langit ruang ganti mulai runtuh, menjatuhkan bara api yang menyambar bahu bajunya. Dengan teriakan yang lebih mirip raungan binatang, Maya memanjat bingkai jendela yang penuh dengan pecahan kaca tajam. Ia tidak melihat ke bawah lagi. Ia hanya membayangkan tujuannya, semak-semak azalea yang rimbun di bawah sana. Maya memejamkan mata, melepaskan pegangannya, dan membiarkan gravitasi mengambil alih. Sensasi jatuh itu hanya berlangsung sekejap, namun rasanya seperti keabadian. Tubuhnya menghantam dahan-dahan semak yang keras dan tajam. Krak! Suara itu entah berasal dari dahan yang patah atau tulang rusuknya sendiri. Rasa sakit yang tajam menusuk sisi tubuhnya saat ia terguling ke tanah yang lembab. Oksigen dingin masuk ke paru-parunya dengan kasar, membuatnya terbatuk hebat hingga mengeluarkan cairan pahit dari lambungnya. Maya terengah-engah, wajahnya mencium tanah yang berbau tanah basah dan sisa hujan sore tadi. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya. Masih bisa. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Sakit, tapi tidak lumpuh. Dengan susah payah, ia membalikkan tubuhnya untuk menatap rumah yang telah menjadi istananya selama 5 tahun terakhir.
Pemandangan itu mengerikan. Kamar utama mereka kini adalah bola api raksasa. Lidah-lidah api menjulang tinggi ke langit malam, mengubah kegelapan menjadi oranye yang menyakitkan mata. Dan di tengah cahaya yang menyilaukan itu, bayangan suaminya masih di sana. Aris perlahan menurunkan kameranya. Ia melihat ke arah Maya yang tergeletak di tanah. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Tidak ada rasa lega karena istrinya selamat. Hanya ada ekspresi kekecewaan yang sangat tipis. Seolah-olah Maya baru saja merusak sebuah adegan film yang hampir sempurna. Aris melangkah mendekat. Langkah kakinya tenang, berirama, seolah ia sedang berjalan-jalan di taman kota. Ia menyimpan kameranya ke dalam tas selempang kecil dengan sangat hati-hati, seolah benda itu lebih berharga daripada nyawa manusia. Kau selalu punya cara untuk merusak momen, Maya. Suara Aris terdengar tenang, hampir lembut, kontras dengan gemuruh api di belakang mereka. Maya mencoba bangkit, namun rasa sakit di kakinya membuatnya kembali jatuh tersungkur. Kenapa? Aris? Kenapa kau melakukan ini? Suaranya pecah menjadi isak tangis yang tak tertahankan. Rumah kita, semua kenangan kita. Aris berhenti tepat beberapa langkah di depan Maya. Ia berjongkok, menatap mata istrinya dengan tatapan yang kosong, seolah-olah Maya hanyalah objek mati. Kenangan? Kenangan itu memudar. Maya, kau menua, aku menua, rumah ini semakin usang. Tapi dalam gambar. Ia menyentuh tas kameranya dengan penuh kasih. Api itu akan tetap menyala selamanya. Kehancuran adalah satu-satunya bentuk keindahan yang jujur. Dan kau, tadi di jendela itu, kau terlihat sangat cantik saat kau putus asa. Maya menatap pria yang ia cintai itu dengan rasa ngeri yang baru. Pria ini bukan suaminya. Ini adalah orang asing yang mengenakan kulit suaminya. Aris bukan sekadar ingin membunuhnya untuk uang. Ia sedang melakukan sebuah ritual artistik yang sakit. Kau gila, bisik Maya, mencoba merangkak menjauh. Gila adalah istilah bagi mereka yang tidak memahami visi, jawab Aris dingin. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Itu adalah kunci rumah, kunci cadangan yang seharusnya ada di laci meja kerja Maya. Aris memutarnya di sela jari-jarinya. Aku sudah menyiapkan semuanya. Polisi akan mengira ini adalah arus pendek. Istri malang yang terjebak karena pintu yang memuai. Aku akan menjadi suami yang berduka, pahlawan yang terlambat pulang. Aris mendongak, melihat ke arah jalan raya di kejauhan. Suara sirine pemadam kebakaran mulai terdengar sayup-sayup. Ia kembali menatap Maya, kali ini dengan kilatan predator di matanya. Tapi sekarang kau masih hidup. Dan itu tidak ada dalam naskahku. Maya menyadari bahwa bahayanya belum berakhir. Api di rumah itu mungkin gagal membunuhnya. Tapi Aris tidak akan membiarkan saksi mata sepertinya tetap bernapas. Aris berdiri, perlahan melepas sarung tangan kulitnya. Jangan khawatir, Maya, kata Aris sambil melangkah maju. Aku akan memastikan kali ini tidak akan ada gangguan. Maya tahu ia tidak bisa lari dalam kondisi kakinya yang cedera. Ia harus melawan. Tangannya meraba-raba ke sekeliling tanah, mencari apa saja yang bisa digunakan. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan tajam, sebuah bongkahan batu dekorasi taman. Sirine semakin dekat. Lampu biru dan merah mulai memantul di awan asap di atas mereka. Waktu mereka tinggal sedikit. Aris meraih leher Maya. Namun sebelum tangannya mencengkeram, Maya menghantamkan batu itu ke arah lutut Aris dengan seluruh sisa tenaganya. Brak! Aris mengerang. Keseimbangannya goyah. Maya tidak menunggu. Dengan sisa kekuatan adrenalin, ia menyeret tubuhnya menuju pagar samping yang berbatasan dengan kebun tetangga. Ia harus mencapai keramaian. Ia harus memastikan ada orang lain yang melihat Aris bukan sebagai korban, melainkan sebagai algojo. Di belakangnya, ia mendengar Aris tertawa kecil, suara tawa yang akan menghantuinya seumur hidup. Lari saja, Maya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan di kegelapan. Maya terus merangkak, darah mengalir dari luka-luka di tangannya, sementara di belakangnya,
Rumah yang pernah ia sebut surga kini runtuh sepenuhnya menjadi tumpukan abu dan rahasia yang mengerikan. Dunia seolah terbelah menjadi dua warna. Merah api yang membakar langit dan hitam pekat yang menyelimuti sisa halaman. Maya terus menyeret tubuhnya di atas rumput yang kasar. Setiap gesekan terasa seperti silet yang menguliti kulitnya yang sudah melepuh. Di belakangnya, suara sirine pemadam kebakaran meraung-raung, memecah kesunyian malam yang mencekam. Lampu-lampu darurat mulai memantul di pepohonan, memberikan kilatan cahaya biru dan merah yang ritmis, seperti detak jantung yang sedang sekarat. Maya berhasil mencapai balik rimbunan pohon cemara di perbatasan tanah mereka. Ia menyembunyikan tubuhnya di balik bayangan. Napasnya tersengal-sengal dan berbunyi ngik yang menyakitkan. Dari celah dahan, ia melihat ke arah jalan setapak depan rumah. Aris sudah tidak lagi berdiri diam. Transformasinya dimulai. Begitu mobil pemadam pertama dan satu unit ambulans berhenti di depan pagar, Aris menjatuhkan dirinya ke tanah. Ia merangkak menuju kerumunan petugas yang baru saja turun. Wajahnya yang tadi tenang kini dipaksakan menjadi topeng penderitaan. Ia berteriak histeris. Sebuah pertunjukan sandiwara yang begitu meyakinkan hingga membuat Maya merasa mual. "Istriku! Maya masih di dalam. Tolong dia!" Aris meraung. Tangannya memukul-mukul tanah dengan dramatis. Dua petugas pemadam kebakaran segera memegang bahunya, mencoba menenangkannya sementara tim lain mulai mengarahkan selang air ke arah pusat api. Maya menyaksikan semua itu dengan tatapan kosong. Bagaimana mungkin pria yang beberapa menit lalu menatapnya dengan penuh kebencian sekarang bisa terlihat begitu hancur? Aris menunjuk-nunjuk ke arah jendela kamar atas yang kini sudah runtuh sepenuhnya. Ia memerankan peran suami yang tak berdaya dengan sempurna. "Nyonya, Anda tidak apa-apa." Sebuah suara bisikan mengejutkan Maya. Ia hampir saja berteriak jika sebuah tangan tidak segera menahan bahunya dengan lembut. Ia menoleh dan menemukan Pak Mamat, penjaga malam di kompleks tersebut, berdiri dengan wajah pucat dan senter yang dimatikan. "Pak Mamat," bisik Maya lemah. "Saya melihat Anda melompat." "Nyonya, saya juga melihat." Pak Mamat menggantung kalimatnya. Matanya melirik ke arah Aris di kejauhan dengan tatapan ngeri. "Saya melihat Tuan Aris berdiri di bawah pohon tadi. Dia tidak bergerak sama sekali saat api membesar." Maya meraih lengan Pak Mamat. Kuku-kukunya yang hitam karena jelaga menekan kulit pria tua itu. "Dia yang melakukannya, Pak. Dia mengunci saya. Dia merekamnya. Tolong, jangan biarkan dia tahu saya di sini." Pak Mamat mengangguk cepat. Ia membantu Maya berdiri, memapah tubuh wanita itu yang gemetar hebat. Mereka bergerak perlahan menjauh dari area terang, menyusuri tembok belakang rumah-rumah tetangga. Maya bisa merasakan matanya mulai memberat. Kehilangan darah dan asap yang ia hirup mulai mengambil alih kesadarannya. Namun, saat mereka melewati celah di antara dua rumah, Maya melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Di kejauhan, di antara kerumunan warga yang mulai keluar rumah, Aris berdiri tegak sejenak sementara para petugas sibuk. Ia tidak memperhatikan api lagi. Kepalanya bergerak pelan, menyapu kegelapan di sekitar halaman samping, tempat Maya seharusnya tergeletak. Aris sedang mencari mangsanya yang hilang. Cahaya dari lampu ambulans menerpa wajah Aris sesaat. Untuk sedetik, mata mereka seolah bertemu di tengah kegelapan. Aris tidak lagi menangis. Bibirnya membentuk garis tipis yang dingin. Ia menyadari bahwa mayat istrinya tidak ada di tempat yang ia perkirakan. "Kita harus pergi, sekarang," desak Maya dengan suara yang hampir habis. Pak Mamat membawanya ke sebuah gudang peralatan kecil di ujung kompleks, tempat yang jarang dilalui orang. Di dalam ruangan sempit yang berbau oli dan kayu tua itu, Maya didudukan di atas tumpukan karung. Pak Mamat memberikan botol air minum yang ia bawa di pinggangnya. "Nyonya, saya harus panggil polisi ke sini," kata Pak Mamat panik. "Jangan," cegah Maya. "Polisi akan bicara pada Aris. Aris punya pengaruh, Pak. Dia kenal banyak orang di kantor pusat. Jika dia tahu saya selamat, dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai sebelum saya sempat bicara." Maya mencoba mengatur napasnya. Pikirannya mulai bekerja lebih jernih di bawah tekanan maut.
Ia teringat tas kamera yang dibawa Aris. Di dalamnya ada bukti paling nyata, video dirinya yang sedang terjebak di jendela. Jika ia bisa mendapatkan rekaman itu, sandiwara Aris akan berakhir. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu pikirannya. Aris menyebutkan tentang karya agung dan keindahan yang jujur. Ini bukan pertama kalinya Aris terobsesi pada sesuatu yang ekstrim. Maya teringat beberapa bulan terakhir, Aris sering pulang larut malam dengan aroma asap yang sama pada pakaiannya. Saat itu, Aris berdalih ia sedang melakukan riset untuk proyek arsitektur barunya yang bertema Rebirth from Ashes. Maya meraba saku celana piyamanya yang robek. Ia merasakan sesuatu yang keras. Ia mengeluarkannya dan terkejut saat melihat sebuah memory card kecil. Ia teringat sesaat sebelum ia jatuh pingsan di kamar tadi. Ia sempat menyambar kartu memori yang tergeletak di meja kerja Aris yang ada di sudut kamar. Meja yang anehnya tidak tersentuh api paling awal. Pak Mamat, saya butuh ponsel atau laptop. Apa saja yang bisa membaca ini? Pinta Maya dengan tangan gemetar. Pak Mamat mengeluarkan ponsel pintarnya yang sudah agak usang. Dengan tangan yang masih belepotan jelaga, Maya memasukkan kartu memori itu. Layar ponsel itu memuat folder-folder dengan nama-nama yang asing. Project Phoenix 1, Project Phoenix 2, dan Project Phoenix 3. Maya membuka folder pertama. Jantungnya seolah berhenti. Di sana ada video kebakaran sebuah gudang tua 2 tahun lalu. Di folder kedua, kebakaran sebuah galeri seni kecil. Dan di folder ketiga, adalah foto-foto Maya yang sedang tidur. Diambil dari sudut yang sama dengan posisi api yang tadi malam menyulut kamarnya. Aris tidak hanya merekam kejadian itu, ia telah merencanakannya sebagai sebuah seri. Dan Maya adalah proyek ketiganya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atas kerikil di luar gudang. Langkah itu tenang dan berirama. Langkah yang sangat Maya kenali. Maya, aku tahu kau di sekitar sini, sayang. Suara Aris terdengar mendekat, lembut namun mematikan. Pak Mamat, apa Anda melihat istri saya? Saya sangat khawatir padanya. Maya mematikan layar ponsel, menahan napas dalam kegelapan yang menyesakan, menyadari bahwa labirin yang terkunci kini telah berpindah dari rumahnya ke seluruh area kompleks ini. Aris tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan kembali kartu memorinya, dan memastikan naskahnya berakhir dengan kematian yang sempurna. Kegelapan di dalam gudang peralatan itu terasa seolah-olah memiliki berat, menekan pundak Maya hingga ia sulit bernapas. Suara langkah kaki Aris di atas kerikil di luar terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Setiap langkahnya lambat, sengaja, dan penuh perhitungan. Maya bisa membayangkan wajah suaminya sekarang, tenang, mungkin sedikit tersenyum, dengan mata yang terus memindai setiap celah di balik kegelapan. Nyonya, lewat sini. Bisik Pak Mamat hampir tak terdengar. Suaranya bergetar hebat. Pria tua itu menunjuk ke sebuah pintu kecil di bagian belakang gudang yang biasanya digunakan untuk mengeluarkan selang air panjang ke arah taman belakang kompleks. Maya mengangguk. Ia merangkak dengan sangat hati-hati, memastikan lututnya tidak menimbulkan bunyi saat bergesekan dengan lantai semen yang berdebu. Rasa sakit di kakinya kini telah berubah menjadi denyutan tumpul yang panas. Namun adrenalin yang mengalir di pembuluh darahnya bertindak sebagai pemati rasa sementara. Di luar, suara Aris kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Pak Mamat, saya melihat senter Anda menyala di sekitar sini tadi. Anda tahu, dalam keadaan seperti ini, kita harus saling membantu. Saya hanya ingin memastikan Maya mendapatkan perawatan medis secepatnya. Maya memejamkan mata. Kebohongan itu terdengar begitu manis dan tulus. Jenis suara yang membuat Maya jatuh cinta 5 tahun lalu. Sekarang, suara itu terdengar seperti desisan ular. Pak Mamat membuka palang pintu belakang dengan gerakan yang sangat pelan. Engselnya mengeluarkan bunyi derit halus yang membuat jantung Maya mencelos. Mereka berhasil keluar ke jalur sempit yang diapit oleh tembok tinggi dan deretan tanaman pagar yang rimbun. Jalur ini adalah jalur tikus yang hanya diketahui oleh petugas kebersihan dan keamanan kompleks. Pergi ke arah gerbang belakang. Nyonya. Di sana ada pos kecil. Biasanya ada ojek pangkalan yang mangkal di luar pagar.
Bisik Pak Mamat sambil memberikan kembali ponselnya yang masih memuat data mengerikan dari kartu memori Aris. Saya akan mencoba mengalihkan perhatiannya. Tapi Pak, dia berbahaya. Maya mencoba memprotes. Namun Pak Mamat hanya menggeleng dan mendorongnya pelan agar segera pergi. Maya mulai berlari, atau setidaknya, gerakan paling cepat yang bisa dilakukan oleh tubuhnya yang terluka. Ia terpincang-pincang menyusuri jalur gelap itu, menggunakan tembok sebagai pegangan. Di belakangnya, ia mendengar suara Pak Mamat berteriak, "Tuan Aris, di sana." Saya melihat bayangan lari ke arah kolam renang. Itu adalah arah yang berlawanan. Maya terus memacu dirinya. Napasnya pendek-pendek. Kerongkongannya terasa kering dan berdarah. Ia harus keluar dari kompleks ini. Ia harus mencapai tempat umum di mana Aris tidak bisa menyentuhnya tanpa dilihat oleh puluhan pasang mata. Saat ia mencapai ujung jalur, Maya berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia berada di dekat area taman bermain anak-anak yang kini tampak seperti kumpulan monster hitam dalam kegelapan. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat cahaya jingga dari rumahnya yang terbakar, menerangi kepulan asap yang membubung tinggi ke langit. Api itu mulai mengecil. Namun kehancurannya sudah absolut. Tiba-tiba, sebuah cahaya senter menyapu area taman bermain. Maya segera menjatuhkan diri ke balik perosotan plastik besar. "Kau tahu, Maya," suara Aris terdengar lagi. Kali ini tidak jauh dari tempatnya bersembunyi. Suara itu tidak lagi lembut. Ada nada kejengkelan yang tajam di sana. "Lari-larian ini sangat tidak efisien. Kau terluka. Kau lelah. Kenapa tidak kita selesaikan saja dengan baik? Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku bisa membantumu." Maya menahan napas hingga dadanya terasa sesak. Ia melihat bayangan Aris melintas di atas pasir taman bermain. Aris tidak memegang senter. Ia menggunakan lampu dari ponselnya, dan di tangan satunya, ia memegang kamera yang sama. Bahkan dalam perburuan ini, Aris masih berharap bisa menangkap momen, keindahan, lainnya. "Aku menemukan kartu memori itu di meja. Maya, aku tahu kau mengambilnya." Aris melanjutkan langkahnya, mendekat ke arah perosotan. "Itu properti pribadiku. Sangat tidak sopan mencuri milik suamimu sendiri." Maya melihat sebuah kaleng soda kosong di dekat kakinya. Dengan nekat, ia memungut kaleng itu dan melemparnya ke arah semak-semak di sisi kiri, jauh dari arah gerbang belakang. Ting! Klontang! Aris ketika menoleh dan mengarahkan cahayanya ke arah suara itu. Tanpa membuang detik yang berharga, Maya bangkit dan berlari sekencang mungkin menuju gerbang belakang. Ia tidak peduli lagi dengan bunyi langkah kakinya. Ia hanya tahu ia harus mencapai pintu besi kecil itu. Ia mencapai gerbang, menarik tuasnya, dan terhuyung keluar ke jalan raya yang masih sepi. Di seberang jalan, ada sebuah warung kopi kecil yang masih menyala lampunya. Seorang tukang ojek sedang duduk sambil menyeruput kopi. "Tolong! Tolong saya!" teriak Maya dengan suara sisa-sisa tenaga. Tukang ojek itu tersentak berdiri, melihat seorang wanita dengan baju piyama yang koyak dan wajah penuh jelaga berlari ke arahnya. "Astagfirullah. Neng, kenapa?" Maya tidak menjawab. Ia segera naik ke belakang motor pria itu. "Jalan. Tolong jalan saja. Ke kantor polisi terdekat. Sekarang." Pria itu, yang melihat ketakutan murni di mata Maya, tidak banyak bertanya. Ia segera menyalakan motornya dan memacu kendaraan itu menjauh. Saat motor mulai bergerak, Maya menoleh ke belakang. Di depan gerbang kompleks yang gelap, Aris berdiri tegak. Ia tidak mengejar. Ia hanya berdiri di sana, di bawah lampu jalan yang remang-remang. Perlahan mengangkat kameranya ke arah motor yang menjauh. Kilatan lampu flash menyambar sekali, mengambil gambar Maya yang sedang melarikan diri. Maya berbalik ke depan, memeluk erat jaket tukang ojek itu sambil menangis sesenggukan. Ia selamat untuk saat ini, tapi ia tahu kilatan flash itu adalah janji dari Aris. Perang ini baru saja dimulai, dan Aris baru saja mendapatkan foto pembukaan untuk babak selanjutnya dari karya agungnya yang sakit. Kantor polisi sektor yang terletak beberapa kilometer dari kompleks perumahan itu terasa dingin dan steril.
Bau karbol dan kopi instan yang menyengat menyambut Maya saat ia terhuyung masuk. Dengan bantuan tukang ojek yang masih tampak bingung, Maya didudukkan di bangku kayu panjang yang keras. Para petugas yang sedang berjaga segera mengerumuninya. Wajahnya yang menghitam karena asap dan luka lecet di sekujur lengannya membuat mereka sadar bahwa ini bukan sekadar laporan pencurian biasa. Nama saya Maya. Suami saya, dia mencoba membakar saya di dalam rumah kami. Ucap Maya dengan nada datar. Suaranya terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Namun, belum sempat petugas mencatat laporannya, pintu kaca kantor polisi terbuka lebar. Aris masuk dengan langkah terburu-buru, napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya basah oleh air mata. Penampilannya sungguh berantakan. Setidaknya, itulah yang ingin ia tunjukkan. Maya! Oh Tuhan, terima kasih. Kau selamat. Aris langsung menghambur ke arah Maya, mencoba memeluknya di depan para polisi. Maya tersentak mundur. Tubuhnya gemetar karena ngeri. Jangan sentuh aku. Pergi. Teriaknya histeris. Seorang petugas kepolisian, Inspektur Wahyu, segera menahan dada Aris. Tahan dulu, Pak. Istri Anda baru saja memberikan pernyataan yang sangat serius. Aris berhenti. Menatap Inspektur Wahyu dengan pandangan hancur yang paling meyakinkan yang pernah Maya lihat. Pernyataan? Pak, istri saya sedang dalam kondisi syok berat. Rumah kami terbakar habis. Dia sempat pingsan karena asap sebelum saya bisa menjangkaunya. Saya pikir saya kehilangan dia saat dia melompat. Aris terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Dia punya riwayat halusinasi saat tertekan. Saya sangat mengkhawatirkan kondisi mentalnya sekarang. Maya terbelalak. Bohong. Dia mengunci pintu. Dia merekamku saat aku terjepit api. Aris menoleh ke arah Maya dengan tatapan penuh belas kasihan yang memuakan. Merekam? Maya, sayang, aku menggunakan ponselku untuk mencari jalan di kegelapan. Aku berusaha memanggilmu, tapi api terlalu besar. Polisi bisa memeriksa ponselku. Tidak ada video seperti yang kau tuduhkan. Inspektur Wahyu menatap keduanya bergantian. Kami akan memeriksa semuanya, Pak. Tapi untuk saat ini, Nyonya Maya akan mendapatkan perawatan medis dan kita akan mengambil keterangan secara terpisah. Selama beberapa jam berikutnya, Maya merasa seperti berada di dalam sebuah mimpi buruk yang tidak berujung. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat dengan pengawalan polisi. Di sana, dokter mengobati luka bakarnya dan memberikan obat penenang. Namun, berita tentang kebakaran itu menyebar lebih cepat daripada api itu sendiri. Di layar televisi rumah sakit, Maya melihat sebuah laporan berita singkat. Aris sedang berdiri di depan reruntuhan rumah mereka yang masih berasap. Ia memberikan wawancara singkat dengan suara yang serak karena tangis. Saya tidak peduli dengan harta benda, ujar Aris di layar TV. Saya hanya bersyukur istri saya selamat. Meskipun dia sekarang sedang berjuang melawan trauma hebat yang membuatnya sulit membedakan kenyataan dan ketakutan. Saya akan mendampinginya di setiap langkah pemulihannya. Netizen mulai berkomentar. Aris digambarkan sebagai sosok suami idaman yang tegar menghadapi musibah. Sementara itu, Maya mulai dipandang sebagai korban yang pikirannya terganggu akibat tragedi tersebut. Maya meraba saku piyamanya. Kosong. Ia baru tersadar bahwa ponsel Pak Mamat yang berisi data kartu memori itu tertinggal di motor tukang ojek, atau mungkin terjatuh saat ia berlari tadi. Ia kehilangan bukti utamanya. Malam itu, di ruang perawatan yang sunyi, pintu kamar Maya terbuka perlahan. Ia mengira itu perawat. Namun sosok yang muncul adalah Aris. Suaminya itu masuk dengan sebuah keranjang buah dan senyum yang tidak sampai ke mata. Polisi yang berjaga di luar tampaknya telah luluh oleh argumen suami yang ingin menjaga istrinya. Kenapa kau tidak mati saja di dalam sana, Maya? Bisik Aris sambil duduk di kursi samping tempat tidur. Suaranya sangat rendah. Tidak mungkin terdengar oleh siapapun di luar. Maya mencoba menekan tombol darurat. Namun tangan Aris dengan cepat menahan pergelangan tangannya. Cengkeramannya sangat kuat, menekan luka lecet yang baru saja dibalut kasa. Kau pikir kartu memori itu cukup untuk menjatuhkanku?
Aris terkekeh pelan. Pak Mamat sudah aku urus. Dia tidak akan bicara. Dan ponselnya? Sudah hancur di dasar kolam rumah tetangga. Kau tidak punya apa-apa, Maya. Kau hanya seorang wanita malang yang menderita gangguan jiwa pasca trauma di mata dunia. Aris merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah foto yang baru saja dicetak. Itu adalah foto Maya saat berada di atas motor ojek tadi malam. Wajah Maya terlihat distorsi oleh ketakutan dan jelaga, sementara latar belakangnya adalah api yang berkobar. Foto itu terlihat sangat artistik, seolah-olah Maya adalah bagian dari kekacauan itu sendiri. Ini adalah foto favoritku, kata Aris sambil mengusap permukaan foto itu. Aku akan menamainya The Burning Bride. Dunia akan melihatnya sebagai simbol kesedihan, tapi aku tahu kebenarannya. Kau adalah subjek terbaikku. Aris mendekatkan wajahnya ke telinga Maya. Besok, aku akan membawamu pulang ke rumah ibu. Di sana, tidak akan ada polisi, tidak ada tetangga. Hanya ada aku, kau, dan kamera-kameraku. Kita akan membuat banyak karya. Baru sampai naskah ini benar-benar selesai. Maya menatap suaminya dengan kebencian yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan hukum yang mudah dimanipulasi oleh pesona Aris. Jika ia ingin selamat, ia harus mulai bermain dengan cara Aris. Ia harus berpura-pura menjadi istri yang gila, sampai ia menemukan celah untuk menghancurkan topeng pria itu di depan semua orang. Baiklah, Aris, bisik Maya, mencoba menenangkan detak jantungnya. Kau menang untuk saat ini. Aris tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang sangat tampan namun kosong. Ia tidak menyadari bahwa di bawah selimut rumah sakit, tangan Maya yang lain sedang menggenggam sebuah pulpen tajam yang ia curi dari meja perawat saat pemeriksaan tadi. Maya tidak akan lari lagi. Jika Aris ingin merekam sebuah tragedi, Maya akan memastikan bahwa dalam babak terakhir nanti, Arislah yang akan menjadi tokoh utama yang hancur dalam bingkai kameranya sendiri. Seminggu telah berlalu sejak api melahap habis semua yang dimiliki Maya. Kini, ia berada di rumah peristirahatan milik keluarga Aris yang terletak di pinggiran kota yang sunyi. Aris benar-benar menjalankan rencananya. Ia menciptakan narasi bahwa Maya butuh isolasi mandiri untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Ponsel Maya disita dengan alasan radiasi tidak baik untuk sarafnya. Dan pintu gerbang rumah itu selalu digembok dari luar setiap kali Aris pergi ke kantor. Namun, Aris meremehkan satu hal. Maya adalah seorang kurator seni. Ia terlatih untuk melihat detail yang tersembunyi di balik kanvas yang tampak polos. Selama seminggu berpura-pura menjadi istri yang patuh dan linglung, Maya memperhatikan rutinitas Aris. Setiap malam, suaminya itu akan pulang dengan bau bahan kimia yang bukan berasal dari proyek arsitektur, melainkan bau cairan pengembang film foto analog. Suatu pagi, Aris lupa mengunci laci meja kerjanya sebelum berangkat. Di sana, Maya menemukan sebuah kartu akses berwarna hitam polos tanpa logo. Maya tahu ini bukan kartu akses rumah. Instingnya membimbingnya pada satu tempat. Kantor studio arsitektur pribadi Aris yang terletak di sebuah gedung tua di pusat kota. Maya berhasil melarikan diri lewat jendela dapur yang engselnya sudah ia longgarkan sedikit demi sedikit setiap malam. Dengan sisa uang yang ia sembunyikan di balik jahitan piyamanya, ia naik taksi menuju kantor Aris. Beruntung, para staf sudah pulang karena hari sudah menjelang malam. Gedung itu sunyi, hanya menyisakan deru mesin pendingin ruangan. Maya menggunakan kartu hitam itu di lift. Anehnya, kartu itu tidak membawanya ke lantai atas, melainkan ke lantai basement yang tidak tercantum di papan petunjuk lift. Pintu lift terbuka, menyingkap sebuah lorong panjang dengan pencahayaan lampu neon yang berkedip-kedip. Di ujung lorong, ada sebuah pintu baja berat. Saat kartu digesekkan, pintu itu terbuka dengan suara desisan udara yang ganjil. Maya melangkah masuk, dan seketika itu juga, ia merasa seperti memasuki isi kepala Aris yang sakit. Ruangan itu luas, namun terasa menyesakan. Dinding-dindingnya tidak dicat, melainkan ditutupi oleh ribuan foto yang dipaku dengan rapi. Semuanya adalah foto kebakaran. Namun, ini bukan foto kebakaran biasa.
Foto-foto itu diambil dengan teknik long exposure yang artistik, mengubah kobaran api menjadi seperti tarian kain sutra berwarna jingga di tengah kegelapan. Maya mendekat ke salah satu dinding. Jantungnya mencelos. Di sana ada sebuah kliping koran tua, tertanggal 10 tahun yang lalu. Kebakaran hebat di panti asuhan kasih. Seorang relawan tewas. Di samping kliping itu, ada foto seorang wanita muda yang terbakar di balik jendela, posisi yang sangat mirip dengan Maya di malam kejadian itu. Dia tidak pernah berhenti, bisik Maya ngeri. Ia bergerak lebih dalam ke ruangan itu. Di sudut belakang, ada sebuah meja panjang yang penuh dengan peralatan kimia dan sebuah proyektor tua. Di atas meja, ada sebuah hard drive eksternal yang terhubung ke monitor besar. Maya menyalakan monitor tersebut. Layar itu menampilkan sebuah basis data yang terorganisir dengan sangat rapi. Ada nama-nama wanita. Masing-masing memiliki folder sendiri. Maya menemukan namanya di sana. Namun ia bukan yang terakhir. Ada folder baru dengan nama Siska Proyek Phoenix 4. Maya membuka folder miliknya. Di dalamnya bukan hanya video kebakaran malam itu, tetapi rekaman kamera tersembunyi dari seluruh sudut rumah mereka selama setahun terakhir. Aris telah merekam setiap detail hidupnya. Saat ia mandi, saat ia makan, bahkan saat ia sedang menangis merindukan almarhumah ibunya. Aris sedang mencari momen penderitaan yang paling murni untuk dijadikan karya seni. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah rekaman suara dari sesi terapi Aris dengan seorang psikiater yang tampaknya sudah ia suap. Api itu suci, Dok. Suara Aris terdengar dari speaker komputer. Dia membersihkan kebohongan. Manusia hanya jujur saat mereka merasa akan mati. Saat Maya berteriak di depan jendela itu, itulah pertama kalinya aku merasa benar-benar mengenalnya. Dia sangat autentik. Maya merasa mual. Ia menyadari bahwa ia bukan sekadar korban asuransi. Ia adalah subjek eksperimen sosiopatik. Tiba-tiba, ia mendengar suara lift berdenting di kejauhan. Aris kembali. Maya panik. Ia tidak punya waktu untuk menyalin semua data itu. Matanya menyapu ruangan dan menangkap sebuah kaleng tiner di dekat meja pengembangan foto. Sebuah rencana gila muncul di kepalanya. Jika Aris sangat mencintai api, maka ia akan memberikan apa yang suaminya inginkan. Maya mengambil hard drive tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian, ia membuka tutup kaleng tiner dan menyiramkannya ke tumpukan foto-foto di dinding. Semua karya agung, kebanggaan Aris. Ia menyambar sebuah korek api gas yang tergeletak di meja. Kau ingin kejujuran, Aris? Gumam Maya. Tangannya gemetar namun matanya menyala dengan tekad. Tepat saat pintu baja terbuka dan Aris melangkah masuk dengan wajah yang berubah dari tenang menjadi horor, Maya menyalakan korek api itu. Maya! Berhenti! Aris berteriak. Suaranya pecah karena panik yang nyata. Kali ini bukan akting. Itu hidupku. Jangan hancurkan itu. Maya menatap suaminya dengan senyum pahit. Ini bukan hidup, Aris. Ini adalah kuburan yang kau bangun untuk dirimu sendiri. Maya menjatuhkan korek api itu ke genangan tiner. Dalam sekejap, dinding yang penuh dengan sejarah kekejaman Aris meledak dalam kobaran api yang dahsyat. Cahaya oranye memantul di wajah Aris yang kini tampak benar-benar hancur. Untuk pertama kalinya, sang sutradara kehilangan kendali atas naskahnya sendiri. Di tengah kekacauan asap dan api di dalam basement itu, Maya berlari menuju pintu keluar darurat yang ada di samping, meninggalkan Aris yang mencoba menyelamatkan foto-fotonya dengan tangan kosong, seperti seorang pria yang mencoba menangkap bayangan di tengah badai. Asap dari basement kantor Aris masih terasa menempel di pori-pori kulit Maya saat ia duduk di sebuah warnet pinggiran kota yang remang-remang. Ia tidak berani kembali ke rumah peristirahatan, apalagi ke polisi tanpa rencana yang matang. Di hadapannya, layar monitor menampilkan isi dari hard drive yang berhasil ia selamatkan. Jemarinya gemetar saat membuka folder bertajuk Archives, The Predecessors. Jika di basement tadi ia hanya melihat foto, di sini ia menemukan data digital yang jauh lebih kejam. Aris bukan hanya seorang fotografer maut. Ia adalah seorang pencatat yang teliti. Ada tabel Excel yang merinci garis waktu,
jenis akseleran yang digunakan, hingga durasi korban bertahan sebelum akhirnya menyerah pada api. Mata Maya terpaku pada satu nama, Siska Amalia. Nama yang sama yang ia lihat di folder Proyek Phoenix 4. Namun, saat ia menggali lebih dalam, Siska bukanlah calon korban baru, melainkan adik dari seorang wanita bernama Rina Amalia, wanita yang tewas dalam kebakaran panti asuhan 10 tahun lalu. Dia tidak hanya mengincar orang baru, bisik Maya ngeri. Dia mengincar keluarga korbannya untuk melengkapi koleksinya. Maya menemukan sebuah alamat di pinggiran kota, sebuah toko bunga kecil yang dikelola oleh Siska. Tanpa membuang waktu, Maya berangkat ke sana. Ia harus memperingatkan Siska sebelum Aris menjadikannya karya berikutnya untuk menggantikan koleksi yang baru saja Maya hanguskan. Toko bunga itu tampak damai, berbanding terbalik dengan badai yang sedang Maya bawa. Siska adalah wanita muda yang tampak rapuh dengan mata yang selalu terlihat sedih. Saat Maya masuk dengan kondisi wajah yang masih memiliki bekas luka bakar, Siska tampak terkejut. Anda Maya, istri Aris yang diberita itu, kan? Siska bertanya. Suaranya halus namun penuh kewaspadaan. Siska, dengarkan aku. Aris bukan orang yang kau kira. Dia tidak sedang membantumu menyelidiki kematian kakakmu. Dia adalah alasan kakakmu tewas. Maya bicara tanpa basa-basi, meletakkan laptop pinjaman di atas meja kasir dan memutar video tersembunyi yang ia temukan. Video itu menunjukkan Aris, 10 tahun lebih muda, sedang berdiri tenang di depan panti asuhan yang membara, memegang kamera analog tuanya. Ia tidak menolong Rina yang berteriak di balik jeruji jendela. Ia hanya mengatur fokus lensanya. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung membanjiri pipinya. Dia bilang padaku dia adalah saksi mata yang mencoba menolong. Dia bilang dia ingin membuat pameran foto untuk mengenang para korban. Itu cara dia mendekati mangsanya. Siska. Dia memakan duka kita untuk seninya, kata Maya tegas. Dan sekarang, kau ada di daftar berikutnya. Proyek Phoenix 4. Dia berencana menghabisimu untuk menyatukanmu dengan kakakmu dalam sebuah bingkai. Kesedihan di mata Siska perlahan berubah menjadi kemarahan yang dingin. Apa yang harus kita lakukan? Dia sangat kuat. Polisi memujanya seperti pahlawan. Kita tidak bisa hanya lapor. Kita butuh sebuah panggung, jawab Maya. Aris sangat terobsesi dengan publikasi. Kita akan memberinya panggung yang tidak akan pernah dia lupakan. Tiba-tiba, ponsel Siska berdering. Nama yang muncul di layar membuat mereka berdua membeku. Aris. Maya memberi isyarat agar Siska mengangkatnya dan menyalakan speaker. Siska? Suara Aris terdengar dari seberang telepon. Suaranya tenang, namun ada nada getar yang tak biasa, kemarahan yang ditekan. Aku baru saja mengalami musibah kecil. Studiku terbakar. Semua kenangan tentang kakakmu hilang. Aku sangat sedih. Siska menatap Maya, lalu menarik napas panjang. Oh, Tuan Aris, saya turut berduka. Apa yang bisa saya bantu? Datanglah ke gudang tua di dermaga utara malam ini jam 10. Aku ingin mengambil beberapa foto terakhirmu sebagai penghormatan untuk koleksiku yang hancur. Ini akan menjadi karya paling emosional yang pernah kubuat. Kau setuju, kan? Maya mengangguk cepat pada Siska. Iya, Tuan. Saya akan di sana, jawab Siska dengan suara yang dibuat sedu sedan. Setelah telepon ditutup, Maya menggenggam tangan Siska. Dia sedang putus asa. Koleksinya terbakar, dan baginya, satu-satunya cara untuk pulih adalah menciptakan karya baru secepat mungkin. Dia akan membawa semua peralatannya ke sana. Apa rencanamu, Maya? Dia ingin merekam kematian. Maka kita akan membiarkan seluruh dunia menontonnya secara langsung. Maya mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari tasnya. Sebuah kamera streaming nirkabel yang ia beli dalam perjalanan tadi. Kita akan mengubah dermaga itu menjadi studio pribadinya. Tapi kita yang akan memegang kendali atas siapa yang menonton. Malam itu, Maya menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar subjek foto.
Ia telah menjadi sutradara dari kehancuran Aris. Korban-korban sebelum dia, mulai dari Rina hingga wanita-wanita tanpa nama di folder digital itu, seolah hadir memberikan kekuatan di balik pundaknya. Mereka menuju dermaga utara. Di sana, di antara aroma garam laut dan besi berkarat, panggung terakhir telah disiapkan. Maya tahu ini adalah misi bunuh diri jika ia salah langkah. Namun baginya, tidak ada lagi rasa takut yang tersisa. Api telah membakar habis rasa takut itu seminggu yang lalu, menyisakan hanya abu pembalasan dendam yang dingin dan mematikan. Dermaga utara adalah tempat di mana waktu seolah berhenti. Gudang tua bernomor 14 itu berdiri angkuh di ujung dermaga yang lapuk, dikelilingi oleh air laut yang hitam dan berminyak. Suara ombak yang menghantam tiang-tiang pancang terdengar seperti detak jam raksasa yang menghitung mundur. Disinilah Aris memilih untuk membangun kembali kerajaannya yang telah menjadi abu. Maya dan Siska tiba 1 jam lebih awal. Dengan bantuan seorang teman teknisi galeri yang dipercayai Maya, mereka telah memasang 5 kamera tersembunyi berukuran mikro di sudut-sudut strategis gudang. Semuanya terhubung ke sebuah tautan live streaming yang telah disebarkan Maya secara anonim ke ribuan pengikut akun media sosial galeri seni, jurnalis kriminal, hingga akun resmi kepolisian dengan judul provokatif. Proses kreatif sang maestro, rahasia di balik cahaya. Kau yakin ini akan berhasil? Siska berbisik. Jemarinya yang memegang botol kecil berisi cairan pengencer cat bergetar. Aris tidak akan bisa menahan diri saat melihatmu, jawab Maya. Matanya tajam menatap layar tablet yang menampilkan sudut pandang kamera. Dia butuh pengganti, karya, yang kuhancurkan. Dia butuh keputusasaanmu, Siska. Begitu dia mulai beraksi, seluruh dunia akan melihat siapa dia sebenarnya. Pukul 10 tepat. Lampu sorot mobil Aris membelah kegelapan dermaga. Aris keluar dengan langkah yang tampak berat namun penuh ambisi. Ia membawa tas kamera besar dan beberapa galon cairan yang Maya tahu betul aromanya. Bensin dan magnesium sulfat untuk menciptakan warna api yang lebih estetik. Maya bersembunyi di balik tumpukan peti kayu di lantai atas gudang. Sementara Siska berdiri di tengah ruangan yang hanya diterangi oleh satu lampu gantung yang bergoyang. Siska, kau datang. Suara Aris menggema di ruangan luas itu. Ia tidak lagi memakai topeng suami penyayang. Wajahnya terlihat tirus. Matanya cekung karena kurang tidur. Dan ada kegilaan yang tak lagi disembunyikan di balik senyumnya. Kau tahu, setelah studiku terbakar, aku merasa hancur. Tapi lalu aku sadar. Itu adalah tanda. Aku harus memulai dari awal. Dan kau adalah kanvas yang sempurna. Aris mulai menata peralatannya. Ia memasang kamera di atas tripod dengan gerakan yang hampir ritmis, semacam ritual. Ia kemudian mulai menyiramkan cairan dari galon yang ia bawa, membentuk lingkaran di sekeliling Siska. Tuan Aris, apa yang Anda lakukan? Anda bilang ingin mengambil foto untuk mengenang kakak saya. Siska berkata sesuai naskah. Suaranya gemetar secara alami karena ketakutan yang nyata. Aris tertawa kecil. Suara yang terdengar kering dan hampa. Mengenang? Foto tidak bisa mengenang. Siska. Foto hanya bisa mengabadikan momen transisi. Kakakmu sangat indah saat dia menyadari tidak ada jalan keluar. Dan sekarang, kau akan melengkapi keindahan itu. Kalian akan menjadi diptych, 2 panel karya yang saling melengkapi dalam satu bingkai keabadian. Aris menyalakan sebuah korek api perak. Cahaya kecil itu memantul di matanya yang gila. Kau tidak perlu takut. Rasa sakit itu hanya sementara. Keindahannya itu yang akan bertahan selamanya. Di lantai atas, Maya melihat jumlah penonton live streaming melonjak drastis. Komentar-komentar penuh kengerian membanjiri layar. Polisi melaporkan mereka sedang dalam perjalanan. Namun jarak mereka masih 15 menit lagi. Maya tahu Siska tidak punya waktu 15 menit. Siska, sekarang! Teriak Maya dari kegelapan. Siska segera melemparkan botol cairan pengencer cat yang ia bawa ke arah peralatan kamera Aris. Tepat saat Aris menjatuhkan korek apinya ke genangan bensin. Us! Api berkobar dengan cepat. Namun karena cairan yang dilempar Siska, api itu menyambar ke arah tas lensa mahal dan hard drive cadangan milik Aris. Aris menjerit bukan karena takut terbakar,
tapi karena melihat alat-alatnya terancam. Tidak, jangan. Aris menerjang ke arah api, mencoba menyelamatkan kameranya dengan tangan kosong. Maya muncul dari balik bayangan, memegang sebuah alat pemadam api ringan. Namun, ia tidak mengarahkannya ke api yang membakar Aris. Ia mengarahkannya ke pintu keluar, menciptakan dinding busa yang menghalangi jalan keluar Aris. "Ini naskah terakhirmu, Aris," teriak Maya. "Lihat ke sana." Maya menunjuk ke arah salah satu kamera mikro yang lampunya berkedip merah. Aris terpaku. Ia melihat kamera itu, lalu melihat ke arah Maya yang berdiri dengan wajah penuh luka namun tatapan yang sangat kuat. "Seluruh dunia sedang menontonmu, Aris," kata Maya dengan nada dingin. Mereka melihat Maestro yang sedang merangkak di dalam apinya sendiri. Mereka melihat seorang pembunuh, bukan seniman. Aris menatap kamera itu dengan ekspresi yang tak terbaca. Untuk pertama kalinya, sang sutradara menyadari bahwa ia bukan lagi orang yang memegang kendali kamera. Ia hanyalah objek yang sedang ditelanjangi oleh jutaan mata. Ia mencoba menyerang Maya, namun api yang ia buat sendiri kini telah mengepungnya. Magnesium yang ia campurkan membuat api itu berwarna putih menyilaukan, menciptakan efek dramatis yang selalu ia impikan. Namun kini ia adalah korban di tengah-tengahnya. "Kau menghancurkanku, Maya," raung Aris di tengah deru api. "Bukan aku," jawab Maya sambil menarik Siska menuju pintu keluar darurat yang sudah mereka siapkan. "Kau sendiri yang memilih komposisinya." Saat Maya dan Siska berhasil keluar dari gudang, suara sirine polisi dan pemadam kebakaran memenuhi udara dermaga. Di belakang mereka, gudang nomor 14 meledak dalam cahaya putih yang indah sekaligus mengerikan. Sebuah pemandangan yang akan menjadi foto terakhir yang pernah ada tentang Aris, diambil oleh jutaan pasang mata melalui layar ponsel mereka. 1 bulan telah berlalu sejak malam di dermaga utara. Sisa-sisa gudang 14 kini hanya berupa kerangka besi hitam yang membisu di tepi laut. Sebuah monumen bagi seorang pria yang mencoba menuhankan kehancuran. Aris tidak tewas malam itu. Api putih yang ia ciptakan ternyata tidak cukup cepat untuk mengambil nyawanya sebelum tim penyelamat menerobos masuk. Namun bagi seorang pria yang hidup demi citra dan estetika, nasibnya sekarang jauh lebih buruk daripada kematian. Maya berdiri di depan cermin galeri miliknya yang baru saja dibuka kembali. Ia tidak lagi menutupi bekas luka di lengannya dengan syal panjang. Luka itu kini adalah bagian dari ceritanya. Gurat-gurat yang membuktikan bahwa ia pernah dibakar namun menolak untuk menjadi abu. Pameran hari ini bukan tentang lukisan atau patung klasik. Maya menamakannya The Unseen Lens. Di sepanjang dinding galeri, tidak ada foto-foto artistik karya Aris. Sebagai gantinya, Maya memajang rekaman CCTV, kliping koran para korban yang terlupakan, dan testimoni dari keluarga-keluarga yang selama ini mengira kematian orang tercinta mereka adalah kecelakaan murni. "Kau siap?" Suara Siska memecah lamunan Maya. Siska tampak jauh lebih segar. Meski kesedihan di matanya tidak akan pernah benar-benar hilang, setidaknya kini ada ketenangan di sana. "Siap," jawab Maya mantap. Mereka berjalan menuju ruang utama galeri di mana para jurnalis dan tamu undangan telah berkumpul. Di tengah ruangan, terdapat sebuah layar besar yang menampilkan siaran langsung dari ruang sidang pengadilan negeri. Hari ini adalah pembacaan vonis untuk Aris. Layar menunjukkan Aris yang duduk di kursi terdakwa. Pria itu kini jauh dari gambaran arsitek tampan yang dipuja publik. Sebagian wajah dan lehernya tertutup perban, dan matanya yang dulu tajam kini tampak kosong, menatap lantai dengan tatapan yang hancur. Tanpa kameranya, tanpa kemampuan untuk memanipulasi apa yang dilihat orang, Aris hanyalah seorang pria kecil yang ketakutan. Hakim mulai membacakan putusan. Suaranya bergema di seluruh galeri yang sunyi. Bukti-bukti dari hard drive yang diselamatkan Maya, ditambah dengan rekaman live streaming malam itu, tidak menyisakan ruang bagi pembelaan. Aris dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, dan serangkaian tindakan kriminal yang melibatkan pembakaran dengan sengaja selama 10 tahun terakhir. "Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi," ucap hakim tegas. Gumam haru pecah di dalam galeri. Maya memejamkan mata, menghirup napas panjang yang terasa begitu ringan.
Untuk pertama kalinya sejak ia terbangun di tengah asap malam itu, paru-parunya tidak merasa sesak. Setelah acara pembacaan vonis selesai, Maya berjalan menuju sebuah bingkai foto yang diletakkan di sudut paling terhormat di galerinya. Itu bukan foto karya Aris, melainkan foto Rina Amalia, kakak Siska, saat sedang tertawa di panti asuhan, jauh sebelum api menyentuh hidupnya. Di bawah foto itu, Maya menuliskan sebuah kutipan. Keindahan yang sesungguhnya bukan terletak pada bagaimana sesuatu berakhir, melainkan pada bagaimana ia pernah hidup dan dicintai. Seorang jurnalis mendekati Maya. Mikrofon sudah siap di depan wajahnya. Nyonya Maya, setelah semua yang terjadi, apa pesan Anda untuk dunia tentang apa yang dilakukan suami Anda? Maya menatap langsung ke arah lensa kamera jurnalis tersebut, seolah ia sedang bicara langsung pada Aris di dalam selnya. Seni seharusnya menjadi jendela untuk melihat jiwa, bukan tirai untuk menyembunyikan kekejaman, kata Maya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Aris mencoba mengubah penderitaan menjadi estetika, tapi dia lupa satu hal. Api mungkin bisa menghanguskan bukti, tapi kebenaran memiliki caranya sendiri untuk bangkit dari abu. Dia ingin membuat kita abadi dalam fotonya, tapi kitalah yang sekarang berdiri di sini, hidup, sementara karyanya telah lenyap. Malam itu, setelah galeri ditutup, Maya kembali ke reruntuhan rumah lamanya. Ia berdiri di atas tanah yang kini ditumbuhi rumput-rumput liar yang mulai menghijau. Rumah itu tidak akan pernah dibangun kembali. Maya telah memutuskan untuk menyumbangkan tanah tersebut kepada Yayasan Penyintas Trauma Kebakaran. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Itu adalah kunci cadangan yang dulu digunakan Aris untuk menguncinya di dalam kamar. Maya menatap kunci itu sejenak. Lalu dengan ayunan tangan yang kuat, ia melempar kunci itu jauh ke dalam reruntuhan yang gelap. Ia tidak lagi terkunci. Maya berjalan kembali menuju mobilnya. Langit malam di atasnya bersih, tanpa asap, tanpa kilatan flash kamera yang mengintai. Hanya ada bintang-bintang yang bersinar tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Maya tidak lagi merasa seperti subjek di dalam bingkai orang lain. Ia adalah penulis naskah hidupnya sendiri, dan bab selanjutnya baru saja dimulai.